pohon beringin. Ya. Halo Sobat Meji, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Adam dan Saya Upi. oke dengan Mas Upi. Kali ini kita lagi di segmen Meji Horror. Ini segmen pertama kita dari channel Meji Komera. Ini kita untuk di segmen kali ini Meji Horror ini akan membahas tentang mitos dan kejadian-kejadian misteri yang akan kita bahas bersama di segmen ini. Oke ya Mas Upi, Ya, di Mas Adam. segmen Meji Horror ini saya mau membicarain tentang, kebetulan ini kita settingnya di kuburan ya, di kuburan settingnya ini biar vibe-nya dapat gitu ya untuk obrolan-obrolan kita ini. Betul, Nah, betul. mengenai kuburan ini Upi, Mas Upi pernah punya pengalaman tentang kayak mitos-mitos apa aja gitu yang di dalam kuburan itu yang katanya itu nggak boleh melakukan apa atau hal apa gitu yang Mas Upi tahu itu apa aja yang menurut Mas Upi Ya, yang boleh di setahu saya yang basic ya, Mas Adam ya. Itu yang pertama itu mungkin kita lebih nggak boleh nunjuk-nunjuk ya ke kuburan Mas Adam. Yang kedua tentu kita nggak boleh nginjek kuburannya. Dan yang paling yang paling penting, yang paling sakral ini kita nggak boleh kencing di kuburan Mas Adam tentunya ya. Oh ya seperti itu ya. Ya saya juga pernah tahu sih katanya, tapi nggak tahu ini mitos ini artinya emang benar hanya beredar di masyarakat sini khususnya di daerah sini ya. Itu katanya kalau kita nunjuk pakai jari ini telunjuk itu katanya kita tuh harus ngambil sebagian tanah kuburan terus kita jilat katanya. Itu real ya, di sini ada sebagian orang mempercayai itu, tapi kebetulan saya belum pernah mengalami itu ya. Cuma di beberapa orang meyakini seperti itu, kalau kita nunjuk kuburan bukan menggunakan jempol. Jadi ya, kita kalau untuk nunjuk kuburan itu harus pakai jempol katanya. Untuk ya emang dari budaya Jawa juga ini ya apa namanya jempol ini sih lebih sopan gitu ya kan Betul, Mas Ubi betul ya. Mas Adam, betul, Iya, betul. nah itu mungkin sih dasar dari situ, artinya diterapin di orang yang kayak nunjuk kuburan itu mungkin dasarnya dari situ sih. Yang masuk akal juga sih. Cuma kalau untuk masalah suruh jilat pasir sih saya masih ragu ya. Cuma emang sebagian orang meyakini itu. Bener nggak Mas Ubi? Ya, kalau itu kan lebih ke mitos Mas Adam ya. Ya. Kita percaya atau enggaknya kita kembalikan lagi ke masing-masing. Masing-masing, Betul ya. Mas Adam. Gitu. Cuman yang setahu saya Mas Adam yang paling Ya. fatal itu mengencingi kuburan Mas Adam. Kita itu nggak boleh, setahu saya itu walaupun nggak di sini atau kita di daerah lain itu Ya. yang namanya mengencingi kuburan pasti ada sebab dan akibatnya, dan itu biasanya Mas Adam itu nggak lama efeknya tuh, nggak lama setelah kita mengencingi kuburan, langsung mungkin seharinya atau 2 hari kemudian atau ya seminggu kemudian pasti ada kejadian Mas Adam. Oke. Seperti itu. Nah, untuk masalah kencing di kuburan itu yang dimaksud itu mengencingi kuburan langsung atau di tanah kuburan. Jadi misalkan kita nih bukan di tempat kuburan ya, kita kencingnya misalnya di bawah pohon, tapi di area kuburan. Bagaimana itu Mas Upi? Apa itu juga termasuk sebagai adab kita ketika di dalam kuburan gitu? Sama Mas Adam, itu kita itu walaupun nggak langsung mengencingi kuburan itu, yang penting kita masuk di tanah kuburan itu nggak boleh Mas Adam. Berlaku Seperti ya, itu berlaku seperti itu ya. seperti itu. Iya. Jadi dari bukan mitos ya, kalau ini lebih ke adab ya, walaupun di kuburan ini bukan ya tempat orang meninggal ya, bukan ya istilahnya hal gaib gitu, kita juga harus menghormati ya. Mungkin secara logikanya kita antara kita sebagai makhluk yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal ya, itu lebih ke adabnya, itu lebih ke apa namanya saling menghormati dan lebih ke
ya ke adab itu juga sih, lebih ke adabnya kan. Bahkan bukan hanya di area kuburan ya, menurut saya kita sebagai manusia yang sehat sih harusnya ya, kan kita tahu ya untuk kencingnya ada tempatnya gitu. Apalagi ini di tempat yang sakral gitu, ini kuburannya biar bagaimanapun ini adalah tempat-tempat ya orang-orang yang kita cintai gitu. Dari sebagian orang ya pasti kan eh, kuburan yang berada di kuburan ini adalah orang-orang tersayang yang udah ditinggalkan oleh mereka-mereka di sini gitu. Jadi ini lebih ke adab gitu ya Mas Ubi ya, Iya betul Mas untuk Adam. masalah itu ya. Tadi juga saya juga pas kesini nih Mas Adam ya, itu agak sedikit serem juga Mas Adam, agak sedikit ada hal-hal yang aneh. Itu kayak ada yang jalan tapi nggak ada wujudnya gitu, tapi kita ada bunyinya Mas Adam, tuk tuk tuk. Setelah kita lihat kok nggak ada gitu. Wah, Tadi barusan tadi nih. barusan nih ya Mas Adam Wow, gitu, wow. seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bukan pertanda kalau kita ini kenapa-napa ya. Ini sih kita di sini bukan untuk mengganggu mereka ya. Di sini justru kita ingin sharing dan mengedukasi ya. Cuma lumayan serem juga itu tadi ya, berarti. Betul Mas Adam Oh, gitu. coba jadi hanya suaranya saja. Hanya suaranya aja yang kedengaran, cuman pas saya tengok itu tidak ada wujudnya Mas Adam gitu. Gitu. Kaget Mas Ubi. Kaget Mas Adam. Aduh. Oh iya, jadi ini juga kebetulan tadi saya ada ngobrol-ngobrol juga kan sama Kuncen di sini juga. Kuburan ini ternyata itu banyak kuburan-kuburan kuno, bahkan kuburan-kuburan orang yang berpengaruh di masanya di daerah sini. Di antaranya ya ada Ki Gede Buyut Deling, Ki Gede Panembahan Ratu, ternyata mereka dikuburkan di sini gitu. Ya, jadi emang bener ini adalah kuburan yang lumayan sakral ya di sini ya. Ini perlu kita harus menjaga adab di sini dan Bahkan Mas Adam di sini juga ada kuburan triliuner gitu. Jadi ya mohon maaf Mas Adam, itu banyak orang-orang yang menyalahgunakan gitu. Mereka itu ingin cepat kaya, ingin proses cepat, itu minta ke sini Mas Adam gitu. Seperti itu. ya, kuburan. Oh ya, tadi kita sempat ngecek juga ya. Jadi di sini ada kuburan itu terkenalnya namanya kuburan triliun. Nah, itu ada di wilayah di kompleks pemakaman ini. Dan tadi juga yang tadi Mas Upi bilang ya, berarti tadi disalahgunakan untuk doa buat apa? Minta kekayaan gitu. terus menang judi. Gitu, seperti itu. Jadi ini sedikit diproteksi sama kuncian-kuncian di sini. Betul Mas Jadi, Adam. karena sangat meresahkan gitu. Dan ada satu lagi nih Mas Adam, itu kuburan yang agak ini ya, apa namanya, seram juga dan dikenal galak juga. Itu yang dulunya apa namanya, nganu benda-benda pusaka, bikin benda-benda pusaka zaman dahulu. Empu ya bebas. Empu dan dikuburkan di sini juga Mas Adam. Dan itu terkenal agak lumayan galak Mas Adam, seperti itu gitu agak. Iya, yang mungkin yang biasa perang mungkin di zamannya itu ya, dia betul. yang menyediakan alat-alat perang dan ternyata dikubur di komplek pemakaman di sini. Mas Adam. Ini di sini itu tadinya itu gelap Mas Adam. Terus semenjak banyak kejadian, nggak 1-2 kali kejadiannya, bahkan seringnya bisa dikatakan. Makanya itu warga sini itu ngasih lampu-lampu Mas Adam, dan juga ada penjagaan juga Mas Adam, seperti itu. Iya, gitu. Oh, karena di sini terkenal sempat banyak kejadian-kejadian yang mengganggu warga. Betul Mas Adam. Iya, mungkin di situ sih sebenarnya makhluk sini bukan untuk mengganggu ya, mungkin kebetulan saja orang-orang yang lewat atau kebetulan diganggu tersebut maaf ke distract, sorry. Ya namanya kuburan mungkin sebagian orang pasti udah terkenalnya horor ya. Iya betul Mas Adam. Nah, untuk di kuburan ini juga emang terkenalnya horor juga karena ini termasuk kompleks pemakaman yang lumayan kuno ya. Betul Mas Adam.
paling ya bisa dibilang sudah sangat tua sekali nih komplek pemakaman. Pernah Mas Adam, di sini juga ada cerita ya, cerita warga sini bahwa di sini juga waktu sekitar berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu itu Mas Adam, di sini ada murid dari kiai yang sangat terkenal di sini, Mas Adam. Itu sebelum lampu-lampu pada Sebelum ada lampu ya, penerangannya. penerangan ya, sebelum itu murid dari kiai tersebut itu lewat ke sini Mas Adam, itu langsung dihadang oleh salah satu hantu raksasa Mas Adam. Kayak genderuwo gitu Ya, mungkin betul, Mas Adam. Itu langsung menampakkan diri Mas Adam. Di depannya. Waduh, di depannya. Ngeri sekali ya. Itu menurut kita, dan dia juga karena dia itu dibekali oleh gurunya Mas Adam. Beliau itu tidak melarikan diri, tetapi beliau bilang, jangan ganggu saya cuman mau lewat. Kalau misalkan mengganggu, saya bilangin guru saya itu ya, makhluk tersebut itu langsung menghilang Mas Adam. Seperti itu. Berarti satu antara murid dan guru ini lumayan kuat juga ya untuk ilmu masalah gaibnya ya. Betul Mas Adam, betul. Iya, betul. Dan saya juga ngomong-ngomong masalah kuburan juga, belum lama kemarin ada cerita dari teman saya. Apa itu? Jadi yang tadi mitos yang tadi kita bicarakan soal kencing di area kuburan. Nah, itu kebetulan terjadi kepada anaknya teman saya. Gimana itu Mas? Itu ada di daerah dekat sini juga. Dia kebetulan pas lagi lewat di komplek kuburan itu, si anaknya itu kebelet pipis yang udah tidak tertahankan. Akhirnya sama uaknya, ini kebetulan tidak sama orang tuanya ya, sama uaknya. Nah, uaknya ini karena tahu si anaknya ini udah kebelet banget, itu langsung yaudah kencing di sini aja. Nggak taunya tuh kencingnya itu pas kena kuburan. Maksudnya kencing itu kencing di kuburannya? Di kuburannya. Apa di lokasi kuburannya Mas Bahkan Adam? kena kuburan katanya. Kena kuburannya. Iya. Terus bagaimana? Entah itu di pinggirnya atau apa, udah. Selang dari itu malamnya itu si anaknya langsung sakit panas tinggi. Enggak nunggu berapa hari kemudian. Itu langsung malamnya katanya tuh. Malamnya tiba-tiba panas tinggi, batuk, pokoknya panas tinggi dan batuk dan sebagainya lah. Itu sama orang tuanya, dan kebetulan mbaknya nggak cerita untuk masalah tadi yang kencing ini nih, kencing di kuburan tuh belum cerita di awal. Jadi orang tuanya ini ngobatin seperti biasa, dikasih obat, dikasih apa itu, sampai 3 hari nggak ada perubahan. Akhirnya dibawa ke dokter, dikasih obat dan dikasih dari diagnosa ya mungkin dianggapnya ya kayak panas biasa gitu. Tapi nyatanya dikasih obat dan masih belum sembuh juga. Bahkan dalam proses sakitnya itu, si anak itu setiap malam itu meminta orang tuanya untuk membuka pintu rumah. Katanya tuh biar pergi, katanya ngomong ke orang tuanya tuh. Oh gitu. Iya, dia itu ngomong ke orang tuanya, buka aja pintunya katanya. Biar pergi itu, biar pulang aja, biar pulang. Maksudnya biar pergi itu apa? Nah, itu dia tuh. Nah, itu mungkin di sinilah ya, nggak tahu ya. Ini sih maksudnya dari kejadian sebelumnya yang tadinya kencing di kuburan, mungkin kan kalau kita di sini berbicara hal gaib, itu bisa jadi itu adalah ya penunggu kuburan tersebut yang mungkin tidak terima karena lingkungannya dikencingin, hasilnya dikotorin gitu kan. Jadi mengganggu si anaknya. Kebetulan ini kan anaknya masih kecil, jadi otomatis kan pandangannya masih terbuka ya. Itu nangis dan seperti itu. Pokoknya tiap malam tuh bangun tuh merasa kayak ada yang bangunin. Itu kejadiannya kapan Mas Adam? Kejadiannya belum lama, sebulan yang lalu katanya. Sebulan yang lalu. Dan sampai sekarang gimana perkembangannya? Nah, itu akhirnya setelah kejadian yang seperti itu sih, orang tuanya ini udah kayak meyakini bahwa ini bukan sakit biasa. Akhirnya pas kapan ketemu sama waknya baru bilang kalau kemarin itu sebelum sakit si anak kencing di area pemakaman, dan kebetulan katanya tuh kena kuburannya. Terus
ya akhirnya orang tuanya marah, kenapa nggak cerita dari awal, ya kan? Kebetulan ini orang tuanya ini dia agamis juga kan. Dia tahu lah maksudnya itu untuk bacaan-bacaan yang mengenai pengusiran makhluk-makhluk dan sebagainya lah itulah. Dan dia juga punya guru juga. Jadi marah kenapa nggak ngomong dari awal katanya. Gitu. Nah akhirnya sama orang tua ini anaknya dibawa ke gurunya. Ini jadi kalau ini kebetulan orang tuanya itu bukan model yang kedukun ya Mas Upi, Mas Upi ya. Tapi Untuk menanggapi hal gaibnya itu. Ya jadi itu akhirnya dibawa ke kiainya, dikasih bacaan-bacaan, akhirnya sembuh Mas Upi. Ya, oh gitu. seperti itu. Nah itu ini buat pelajaran juga ya Mas Upi ya. Dari segmen kita ini intinya adalah sharing ya kan mengenai hal gaib bahwa Betul, kita Mas Adam. hal gaib itu di Al-Qur'an juga jelas bahwa hal gaib itu juga termasuk bagian dari iman. Karena ya malaikat gaib ya kan, surga gaib gitu. Nah maka dari itu dari pembahasan ini kesimpulannya kita harus gimana Obi? Kita Harus harus saling menghormati Mas menghormati. Adam. Betul. Walaupun hal gaib itu tidak tampak, bahkan ini kayak pemakaman ini kan kita ya ibaratnya udah meninggal gitu. Nah, tapi kita tetap harus menghormati, yaitu ya dengan menjaga adab-adab etika, bagaimana seperti kita menyikapi sesama makhluk hidup gitu. Biar bagaimanapun hal gaib dengan kita sebagai yang masih hidup itu berdampingan gitu. Setuju Mas Adam. Ya, Setuju. mungkin itu aja ya Mas Ubi Ya, untuk makasih, pembahasan Mas Adam. kali ini. Ya. Nanti barangkali teman-teman ada mau ada yang dibahas, pengalaman apa, tulis di komen di bawah. Jangan lupa klik like dan share-nya, dan jangan lupa subscribe Magic Kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu bukan dukun. Ada suara apa ya? Seperti ada yang jatuh, tapi tidak ada yang jatuh loh dari pohonnya. Sorry, ini bukan gimmick ya, sorry.